Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sobat Opini, terima kasih Anda kembali menyaksikan Opini bersama dengan saya Julia Hartanti dan juga Mbak Meli. Nah, kali ini kita membahas mengenai seni gerak tari berirama. Nah, kita lanjutkan lagi ya Mbak ya. Ini kalau misalnya seni gerak tari berirama ini sejarahnya ada nggak Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Sejarahnya ada, lebih ke Hasan dan Hussein itu sejarah dari Bengkulu, dari Tabot. Jadi dari Tabot? Dari 1 sampai 10 Muharram. Harus menceritakan tentang Hasan dan Hussein yang gugur di Padang Karbala. Oh, jadi dia menceritakan. Nah, untuk musiknya ini apakah ada lirik-lirik tertentu atau dia pure musik begitu? Lirik-lirik tertentu. Ada liriknya? Kalau untuk di musik itu harus ada 3 musik yang harus ada di setiap tarian. Nah, apa itu Mbak? Meradai, itu ada 3, meradai, terus suwena suweri, terus tamatam. Aduh, aku penasaran ini maksudnya meradai itu apa, tamatam itu apa, mungkin bisa dijelaskan satu-satu. Itu emang bagian dari musik yang diciptakan. Oh, jadi seperti nada-nadanya begitu ya? Emang harus nada-nada ini gitu. Oh, gitu. Nah, itu mungkin bisa dicontohkan dengan nadanya, Mbak Meli? Kalau meradai itu kayak dung gedung gedung dong. Oh, jadi dia menggunakan dol ya? Iya, menggunakan dol. Itu alat musiknya apa aja Mbak? Kalau di Bengkulu kan dia ada dol, terus ada banyak apa aja Mbak? Dol, kolintang, tasah, boya, terus ruling, dan banyak lagi. Wah, itu alat-alat musik dari Bengkulu ya. Nah, ini seberapa penting sih Mbak lantunan musik atau iringan musik untuk mengiringi tarian? Seberapa penting Mbak? Penting karena harus tarian sama musik itu harus nyatu. Kalau nyatu kan enak didengarnya, beriramanya itu sama gitu, jelas. Nah, jadi bagaimana sih musik ini bisa mempengaruhi tari Mbak? Mungkin dari ketukan-ketukannya atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Iya, ketukannya dan temponya itu harus sama. Tempo yang paling penting itu di setiap gerakan, ketukannya harus sama-sama dengan musik, harus menyatu. Jadi memang kalau misalnya ngebahas ini ya, alat-alat musik ya, alat-alat musik tertentu apa yang biasanya menjadi ciri khas? Oh, ini adalah untuk gerakan tari berirama yang ini, atau ini adalah gerakan tari berirama yang ini. Ada nggak alat musik yang khas? Yang khas itu cuman 3 tadi. 3 tadi ya? Meradai, tamatam, sama suwena suweri. Ini kalau saya nggak salah ini pernah juga dengar di Tabot musiknya yang ada liriknya itu tamatam, suwena, suweri. Nah, ini kita ngebahas mengenai ini nih Mbak, tarian-tarian Bengkulu itu yang ada namanya tari ikat yang biasa diperlihatkan di Tabot. Oh, ada. Ada ya. Nah, ini selaku pelatih tari mungkin bisa diceritakan Mbak sedikit cerita dari itu apa sih Mbak? Kalau itu namanya tarikan ikan. Yang ikan. memang diciptakan dari orang Bengkulu, emang orang asli Bengkulu. Lebih ke Melayu kalau tarikan ikan, karena menceritakan tentang seorang nelayan memancing ikan tapi diiringi oleh seorang penari biar bisa menghibur, menyemangati. Oh, jadi itu artinya ya. Nah, sejauh ini apa sih Mbak yang menjadi tantangan dasar nih yang pasti ada nih dalam menjalani sebagai seorang pelatih ini? Tantangannya waktu, terus tenaga, karena sulitnya itu di bagian waktu, kejar-kejaran. Berarti memang ada aktivitas tambahan mungkin ya sehari-harinya. Itu kalau boleh tahu di mana Mbak? Ini apa? Di salah satu instansi memang ya kegiatannya. Di samping melatih tari begitu ya. Nah, kesehatan jadi memang lah.
kesehatan ya. Nah, berarti memang salah satu yang menjadi tantangan adalah waktu ya. Iya. Nah, kalau Mbak Meli sendiri melihat seni gerakan tari yang banyak dimainkan oleh para penari saat ini seperti apa, Mbak? Ya itu yang tadi, tradisi, lebih ke tradisi. Karena udah jadi keseharian kami ngajarnya yang bagian dari ketradisian. Ketradisian. Tapi melihat hari ini generasi muda ini banyak yang melakukan tari, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih banyak tarian-tarian modern ini. Seperti apa melihat eksistensi daripada tari daerah sendiri, Mbak, di Provinsi Bengkulu khususnya? Kalau sejauh ini di Provinsi Bengkulu belum ada sih yang lebih ke modern, masih lebih ke daerah. Karena kalau lebih ke modern itu mereka aja sih yang buat gitu, biar ada inspirasi yang lain gitu, biar ada lebih ke modern lah. Jadi variasinya ya. Jadi itu apa tuh namanya yang dari budaya ke modern itu biasanya seni tari campuran biasanya ya. Kreasi namanya. Kreasi namanya. Dikreasikan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu seni tari kreasi, Mbak? Seni tari kreasi itu kita menunjukkan gerakan tarian yang dikreasikan, nggak mesti harus disamakan sama daerah, harus kita kreasikan biar ada inspirasi gerakan yang terbaru. Iya. Nah, ini kan tentunya sebagai seorang pelatih tari ya, sering juga kan mengirim murid-murid tarinya untuk berlomba. Sering ya. Nah, biasanya apa itu persyaratan-persyaratan yang harus pelatih tahu gitu? Tentunya kan pelatih menyiapkan gerakan-gerakan juga kan. Nah, itu apa-apa aja persiapan-persiapan dalam hal ini misalnya untuk mengkreasikan sebuah tari gitu, tari budaya Bengkulu terus dikreasikan. Itu ada kan ya? Ada. Nah, itu apa aja sih, Mbak, batasan-batasannya yang harus dijaga sebagai pelatih begitu untuk nantinya nggak melanggar penilaian dewan juri begitu? Tentunya harus dibaca juknis dari yang ngadakan lomba. Juknisnya harus sama apa aja sih yang harus kita bawakan gitu. Lantunan-lantunannya, terus ada 3W. 3W itu wirasa, wiraga, dan wirama. Itu harus ada di setiap tarian. Wirasa, wiraga, wirama. Iya. Menarik sekali. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, ini dari ketiga ini wirasa mungkin penuh dengan rasa. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, apa itu? Kalau wirasa, kita di setiap gerakan itu harus mengungkapkan rasa. Gimana sih ini rasanya harus dinikmatin di setiap proses latihan, terus di setiap proses gerakan. Kalau wiraga ya tenaga gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus ada raganya, lebih ke tenaga. Kalau wirama lebih ke sambungan ke musiknya, harus sama ketukannya atau tidak ya dengan suara musiknya begitu ya. Nah, berarti memang kalau tadi disampaikan wiraga dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti memang untuk pemerhati tari pasti bisa membaca ya bahasa tubuh dari penari itu ya, Mbak ya. Luar biasa sekali. Itu seperti apa, Mbak? Mungkin bisa diceritakan. Tenaga ya, harus ada power di setiap gerakan itu biar jelas gerakannya. Terus apa yang udah jadi gerakannya itu harus jelas. Apa sih yang dibawakan, seperti apa sih gerakannya. Terus ya wiraganya harus nimbul gitu. Harus ada. nimbul ya. Berarti memang power ya, Iya. menunjukkan semangat juga. Nah, sejauh ini kalau misalnya lomba-lomba itu murid sendiri sudah sampai di mana, Mbak? Kalau murid sendiri itu udah standby. Mereka biasanya semangat, wah ada lomba gitu, harus siap ini latihan gitu. Kalau untuk lomba, alhamdulillah udah sampai keluar kota lah ya, ke Taman Mini, terus ke Lampung, dan ya kadang ke Palembang.
Nah, ini kalau kita bicara tari ya, tadi juga menyampaikan bahwa murid-murid itu selalu semangat, baik itu dalam latihan maupun kompetisi. Nah, ini kan dewasa ini ya Mbak ya, seringkali muncul seleksi pemilihan kedutaan misalnya atau di dunia pageant begitu ya. Dan itu terkadang menuntut kita pribadi untuk memiliki kemampuan ataupun bakat. Nah, kalau untuk seni tari sendiri, ini apakah bisa dimiliki oleh yang punya keahlian saja atau tadi kan disampaikan bahwa ini bisa dibentuk. Nah, ini seperti apa Mbak untuk memperkenalkan lebih dalam kepada pemirsa di rumah bahwa memang untuk bakat tari ini sebetulnya bisa dimunculkan dalam diri masing-masing. Itu apa sih kiat-kiat khusus yang perlu ditanamkan dalam diri? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Nggak harus sama yang ahli, karena kita harus memberi kesempatan kepada yang belum bisa, biar mental mereka itu ada. Dan ya namanya latihan itu kan harus ada proses biar mereka bisa mengerjakan dalam waktu yang lama ataupun singkat. Wah, luar biasa sekali. Nah, selain kemampuan, itu manfaat yang didapat dari seorang penari ini Mbak, apa sih yang bisa diambil pelajarannya dari menari Mbak? Bakat yang kita nggak bisa jadi bisa gitu. Kalau yang namanya tarian itu kan nggak mudah ya Kak, karena susah juga untuk kita, apalagi yang kita badannya kaku, yang memang nggak bisa apa-apa, tiba-tiba udah jadi bisa, itu sudah jadi sebuah kebanggaan. Sudah jadi sebuah kebanggaan ya, kemampuan, terus juga mungkin fisiknya tadi yang belum bisa luwes, akhirnya bisa luwes, menampilkan keindahan tari, seni tari ya Mbak ya. Tapi kalau dari segi mental, yang bisa diambil dari seorang penari itu apa sih Mbak? Apakah kepercayaan dirinya, apakah mungkin semangatnya, atau seperti apa yang bisa diambil dari tari dari segi mental? Ya kepercayaan diri, terus keberanian, apa yang mau kita tampilkan itu harus berani. Karena nggak mudah juga buat menampilkan sebuah gerakan di depan semua orang, itu harus muncul mental. Jadi harus muncul mental. Nah, ini hal apa yang kemudian tips ini ya mungkin dari Mbak Meli untuk pemirsa obrolan pas di sini yang pengen banget belajar nari tapi belum berani-berani, ini hal apa sih yang harus dipersiapkan pertama kali? Yang penting diri sendiri aja sih, percaya gitu bahwa kita itu bisa. Nggak harus kita itu bisa karena nggak ada yang instan. Setiap proses itu ada latihannya. Jadi percaya dulu bahwa memang bisa, dan di prosesnya juga pasti ada latihan-latihan dan itu harus diikuti ya. Kita udah ngobrol sejauh ini tapi aku belum tahu nih di mana nih biasanya markas latihannya nih. Di Sanggar sih, biasanya di dekat Benteng. Pastinya masyarakat Bengkulu tahu lah ya Benteng di mana. Iya, pasti. Nggak jauh dari sana sih, tepat sekali di Benteng kami latihan di rumput-rumput, itu lebih enak di sana, jadi nggak sakit lah badannya. Nggak sakit ya badannya, memang memilih tempat-tempat yang nyaman juga untuk berlatih begitu ya. Nah, itu kalau saya lihat itu kan selalu tidak menggunakan sepatu ya kalau tariannya. Itu kenapa Mbak? Itu kalau sepatu dipakai bakal menyulitkan, karena di setiap gerakan itu pasti ada yang ekstrim, karena kalau gerakan ekstrim kan sangat mengganggu. Kalau setiap tarian itu memang tidak menggunakan sepatu. Tidak menggunakan sepatu ya, karena bisa mengganggu ya. Nah, dari gerakan-gerakan tari ini apakah bisa menjadi sebuah cara lain atau akses lain untuk berolahraga? Jadi menari sebagai pengganti olahraga, ini bisa nggak Mbak? Bisa. Kalau kita bergerak aja udah bikin badan berkeringat, udah seperti olahraga sih, udah seperti menggantikan olahraga. Seperti olahraga ya, menggantikan. Nah, kalau Mbak Meli sendiri melihat seni gerak tari berirama saat ini itu seperti apa Mbak untuk di kalangan pemuda? Apakah memang masih kurang dikenal atau seperti apa? Kalau di kalangan anak muda itu biasanya harus menunjukkan, harus ada niat. Kalau enggak ya mereka enggak ada semangat gitu. Harus ada nimbul rasa ingin, wah aku pengen nih kayak gini gitu, mau deh kayak gitu.
kalau misalnya kita punya rasa ingin kan niatnya nimbul, niatnya ada gitu mau belajar. Itu biasanya di kalangan anak muda. Luar biasa. Nah, ini saya mau tanya, ini seberapa penting peran-peran media digital dalam mengembangkan seni tari berirama ini, Mbak? Tapi nanti dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan pas di sini.